Anda naik ke sebuah taksi. Misalnya Anda masuk ke sebuah taksi, kemudian tentu drivernya akan menanyakan, "Bapak, Ibu, Anda mau kemana?" Tentunya Anda harus menjawab dengan suatu arah, mau ke sini, mau ke situ, dan sebagainya. Apa yang terjadi jika Anda tidak tahu, "Bapak, Ibu mau kemana?" "Kemana ya? Saya juga bingung, muter aja deh," gitu. Tentu saja supir taksi ini akan membawa Anda berkeliling, dan apa yang terjadi, Anda tidak akan mencapai ke tujuan Anda, gitu ya. Dan yang pasti argonya tetap jalan. Begitu juga dengan seminar online kali ini. Anda harus memiliki tujuan dulu supaya Anda dapat memaksimalkan informasi yang ada di seminar online ini. Anda bisa menentukan tujuan, misalnya, saya ingin mempunyai bisnis ekspedisi, atau saya ingin memiliki penghasilan tambahan mungkin. Jadi bisa ya, silahkan Anda tentukan tujuan Anda, kemudian kuatkan tekadnya, diniatkan, gitu ya. Setelah itu, pastikan Anda menyisihkan sebagian waktu Anda untuk menonton video ini atau mengikuti seminar online ini sampai selesai. Usahakan untuk tidak terpotong supaya tidak ada informasi yang Anda lewatkan. Selain itu juga Anda bisa menyiapkan alat tulis. Jadi nanti hal-hal yang penting silakan dicatat. Kalau ada pertanyaan juga bisa dicatat, karena nanti di belakang kita akan ada sesi tanya jawab. Dan Anda nanti juga bisa belajar dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lainnya yang ada di grup ini, gitu ya. Jadi, saat ini saya membagikan suatu informasi kepada Anda, bukan berarti saya lebih hebat, tapi hanya saja saya tahu lebih dulu, gitu ya. Sehingga Anda bisa mengosongkan gelas supaya informasi yang saya berikan nanti dapat Anda terima dengan baik, dan selalulah berpositif thinking, gitu ya. Kita harus punya pikiran positif supaya pikiran kita terbuka dan kita dapat mencerna, mengolah semua informasi yang masuk ke kita pada acara hari ini. Oke ya, sepakat ya semuanya? Oke, pertanyaan pertama. Kenapa kita harus memulai bisnis ekspedisi? Tentunya sebelum memulai bisnis, kita perlu melakukan riset atau cek marketnya dulu. Ada tidak marketnya, gitu ya. Jangan sampai kita masuk ke dalam bisnis, ternyata marketnya tidak ada, gitu ya. Zonk. Nah, ini adalah beberapa hasil riset yang bisa kita pelajari. Jadi dengan berkembangnya marketplace, kemudian B2C atau kemudian toko online, gitu ya. Tentunya orang setelah belanja barangnya supaya sampai ke customer dengan cara dikirim. Artinya apa? Dengan semakin berkembangnya bisnis online atau marketplace dan segala macam, itu artinya juga meningkatnya potensi bisnis ekspedisi. Dari beberapa berita online, misalnya dari tempo.co gitu ya, menginformasikan Garuda akan membuka bisnis kargo di wilayah timur, dan pengamat mengatakan ini sangat potensial. Kemudian ada juga bisnis logistik diprediksikan tumbuh lebih dari 30%. Nah, ini tentu saja e-commerce naik, transaksi ekspedisi juga pasti naik. Kemudian juga ada yang menargetkan pertumbuhan lebih dari 30%. Terus kemudian ada juga, ini contohnya si cepat ya, dia menargetkan pertumbuhan 300%. Luar biasa sekali di 2020. Dan kata Kominfo, jasa logistik melesat di era e-commerce. Nah, berarti sesuai dengan yang kita bahas di depan ini tadi ya, bahwa kenaikan marketplace akan berimbas kepada kenaikan bisnis ekspedisi. Terus kemudian juga di sini diberitakan UMKM meraih omset ratusan juta melalui bisnis agen logistik. Dan juga berita-berita positif lainnya atau informasi positif lainnya tentang potensi bisnis ekspedisi. Dari data-data ini kita bisa yakin bahwa bisnis ekspedisi memang bisnis yang sangat menjanjikan, gitu ya. Jadi kita sepakati dulu bahwa bisnis ekspedisi ini layak kita jadikan bisnis kita pribadi. Oke ya.
Kemudian berikutnya, ketika kita memutuskan masuk ke dalam bisnis ekspedisi, bagaimana cara kita memulainya? Ada dua cara supaya kita bisa masuk ke bisnis ini. Yang pertama, tentunya kita bikin ekspedisi sendiri gitu ya, menyiapkan semuanya infrastrukturnya dari nol sampai jadi. Cara pertama. Cara yang kedua, cara ini tergolong lebih cepat gitu. Jadi bagaimana cara tercepat untuk memulai bisnis ekspedisi? Jawabannya tentu saja kita cukup bekerja sama dengan CNE, Si Cepat, RPX, Pos Indonesia, Porter, JNT ataupun ekspedisi yang sudah ada saat ini. Kita bisa menjadi agen mereka. Gitu ya. Jadi dengan cara menjadi agen mereka atau bekerja sama dengan mereka, kita bisa memulai bisnis ekspedisi dengan lebih murah, lebih cepat, gitu ya. Nah, berikutnya, ketika kita memutuskan memulai bisnis ekspedisi dengan cara bekerja sama dengan ekspedisi-ekspedisi besar yang sudah ada, artinya kita harus mengikuti syarat dan ketentuan yang mereka berikan. Anggap saja kita sebut salah satu ekspedisi paling besar di Indonesia. Mungkin Anda juga sudah tahu ya. Anda juga bisa browsing-browsing di sana. Ini data saya dapatkan juga. Kalau Anda ingin menjadi agen mereka, gitu ya, mereka yang tadi saya sebutkan, tentunya kita harus mempersiapkan dokumen. Kemudian berikutnya mempersiapkan lokasi. Tidak lupa perlengkapan juga harus kita persiapkan. Selain itu, karyawan. Kenapa karyawan? Ya, ini adalah syarat dari mereka, gitu ya. Jadi ada beberapa syarat yang harus kita patuhi supaya kita bisa bekerja sama dengan mereka, termasuk adanya target penjualan. Nah, setelah ini kita akan membahas lebih detail lagi tentang beberapa hal supaya kita bisa bekerja sama dengan salah satu ekspedisi ternama di Indonesia. Yang pertama, untuk bekerja sama dengan mereka artinya harus ada dokumen yang dipersiapkan. Setelah kita mengisi formulir registrasi yang mereka sediakan, kita juga mempersiapkan KTP, pas foto, rekening koran 3 bulan, kepemilikan atau sewa tempat usaha. Nah, artinya di sini apa? Kita diwajibkan untuk memiliki tempat usaha. Entah itu sewa, entah itu beli gitu ya. Kemudian ada surat izin gangguan (HO), kemudian ada surat keterangan domisili usaha PBB tahun terakhir, dan yang pasti mereka membutuhkan 8 foto dana usaha kita, baik di luar 4 foto dari luar ya, kemudian dari dalam juga ada 4 foto. Selain itu, kita bergabung mereka dengan bendera apa nih gitu. Ketika Anda benderanya perorangan, ada dokumen khusus kepada perorangan yang harus dipersiapkan. Kalau Anda menggunakan badan usaha, juga berbeda, ada koperasi dan ada yayasan. Jadi ada dokumen khusus yang perlu Anda siapkan ketika Anda menggunakan bendera yang mana itu tadi gitu ya. Bendera perorangan kah, koperasi atau yayasan dan sebagainya. Ini dari sisi dokumen gitu ya. Anda bisa ngurus sendiri atau Anda menggunakan jasa pengurusan gitu kan. Kurang lebih kalau jasa pengurusan satu dokumen sekitar 1-2 juta per dokumen gitu. Kemudian yang kedua yang harus Anda siapkan, yang kedua adalah perlengkapan, dan yang ketiga adalah karyawan, karena ini adalah syarat dari mereka gitu ya. Untuk perlengkapan yang pertama, Anda harus memiliki jaringan internet dengan kecepatan minimal 1 Mbps gitu ya. Jadi tidak boleh lebih rendah daripada itu. Kemudian Anda harus menyiapkan 2 buah komputer atau laptop minimal i3 gitu ya. Kemudian speknya, kemudian RAM-nya 4,8 GB dengan harddisk 500 GB dan minimal Windows 7 dan harus original. Anda bisa bayangkan ketika Anda membeli 2 komputer atau 2 laptop dengan spek seperti ini, kira-kira berapa uang yang harus Anda keluarkan? Mungkin kurang lebih 15 juta. Kalau kita bisa dapat harga murah ya itu tentunya. Kemudian ada printer laserjet, timbangan, keranjang, troli, neon box, sign, backdrop, kemudian poster. Dan di salah satu
ekspedisi ini dia mensyaratkan kita memiliki 2 orang karyawan minimal. Artinya ya 2 seragam karyawan gitu kan, tapi kan kita tidak mungkin memberikan cuma 2 seragam, pastikan mereka butuh ganti baju juga ya minimal 4 gitu kan. Kemudian karyawan, jadi jangan lupa siapkan gaji untuk menggaji mereka. Yang berikutnya harus kita siapkan tentunya adalah lokasi selain target penjualan. Ada beberapa ketentuan lokasi yang disyaratkan. Jadi minimalnya Anda harus memiliki ruangan ukuran 4 x 3 meter atau 12 meter persegi. Dan bangunannya wajib berupa ruko atau kios permanen gitu ya. Jadi Anda tidak bisa membuka bisnis ini di rumah. Wajib berkeramik dan memiliki AC gitu. Jadi untuk apa? Untuk kenyamanan pelanggan, menjaga brand mereka. Kemudian aksesnya harus bisa diakses oleh kendaraan roda 4, kemudian memiliki lahan parkir. Kemudian ada listrik dengan minimal 1300 watt. Kemudian ada beberapa pertimbangan tambahan. Jadi nanti akan ada tim survei yang datang ke tempat Anda, mereka akan melihat lokasinya seperti apa, kadang seperti luas jalan, kondisi keramaian jalan, posisi dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pertimbangan tambahan bagi mereka. Dan syaratnya Anda wajib lolos survei lokasi. Apa yang terjadi? Kalau misalnya Anda tidak lolos survei lokasi, ya resiko kita gitu ya. Kemudian untuk target penjualan nanti akan ada masa percobaan kurang lebih selama 3 bulan dengan target 2 juta hingga 50 juta. Ini untuk penilaian kelayakan. Jadi Anda layak enggak untuk menjalankan bisnis ini gitu ya. Nah, itulah yang harus Anda persiapkan ketika Anda memutuskan untuk bergabung dengan salah satu agen ekspedisi yang ada. Anggaplah tadi untuk dokumen kita keluar uang 3 juta ya menggunakan jasa. Sewa tempat yang nggak terlalu rame lah, umum gitu 30 juta. Kemudian perlengkapan ini laptop, komputer ya. Terus kemudian ada timbangan, kemudian ada printer dan lain sebagainya. Untuk operasional, listrik, gaji karyawan dan macam-macam sekitar 5 juta. Kemudian Anda menjadi agennya, daftar 5 juta. Deposit 5 juta, tapi ini sebetulnya minimum ya. Kalau saya dengar sekarang harganya udah jauh di atas itu. Untuk deposit saja ke mereka udah sekitar 20 juta dan untuk keagenan itu sekitar 10 juta. Artinya apa? Kalau kita total jatuhnya lebih dari 50 juta rupiah. Ternyata lumayan kalau kita estimasikan ya. Waktu pengurusan, tenaga kesana kemari, pikiran, nanti kalau nggak jalan gimana dan lain sebagainya. Kemudian utamanya adalah modalnya yang tidak bisa dikatakan murah gitu ya. Oke. Artinya apa? Untuk kita bisa memulai bisnis ini dan mencapai kesuksesan itu ada tantangan yang harus kita selesaikan gitu ya. Pertanyaannya, apakah kita punya solusi terhadap tantangan itu? Gitu. Ketika Anda ada tantangan tersebut kemudian memikirkan, aduh bagaimana ya caranya untuk memulai, maka hadirlah sebuah solusi supaya kita bisa memulai bisnis ekspedisi milik kita sendiri gitu ya. Nah, jadi di sini Multikurir hadir untuk menjawab tantangan tersebut karena Multikurir adalah solusi UKM online seller atau Anda yang baru memulai bisnis ekspedisi. Gitu. Jadi Multikurir ini menyediakan atau adalah sebuah platform pengiriman dengan banyak layanan ekspedisi. Artinya apa? Yes. Impian Anda bisa menjadi kenyataan. Anda bisa buka ekspedisi si cepat misalnya, atau misalnya Anda bisa buka ekspedisi Porter, JNT, Rex, NCS, RPX, ataupun ekspedisi yang lainnya. Bersama Multikurir, impian kita bisa menjadi kenyataan. Anda bisa buka yang manapun. Di mana normalnya si cepat
Porter, JNT, Rex, NCS, dan RPX itu kita tidak bisa buka dalam satu tempat. Tapi apa yang diberikan Multikurir? Ternyata hanya dengan modal handphone dia bisa mendekatkan atau membuat kita bisa melakukan transaksi semua ekspedisi ini. Luar biasa sekali bukan solusi yang diberikan? Tidak hanya memudahkan kita untuk memulai bisnis ekspedisi, tapi dia memberikan lebih dari itu. Sekarang kita bahas apakah Multikurir itu. Multikurir atau kita singkat MK saja ya. MK adalah sebuah platform bisnis digital logistik gitu ya. Jadi dia bukan kurir gitu ya, tapi dia adalah sebuah platform bisnis. Dan dia merupakan bisnisnya itu tanpa aset. Artinya apa? Tidak mewajibkan Anda untuk memiliki standar formal. Contohnya, kita bisa buka di mana saja, di toko, di warung, di rumah, atau bahkan di kos-kosan, di mana tidak perlu harus ruangan khusus dan lain sebagainya gitu ya. Dan Multikurir ini dia posisinya adalah sebagai agregator. Agregator itu apa gitu kan? Agregator ini adalah pengumpul gitu ya. Jadi Multikurir ini atau MK ini dia mengumpulkan layanan yang diberikan oleh JNT, Si Cepat, dan Porter. Jadi saat ini yang ada dalam platform bisnis Multikurir ini adalah JNT, Si Cepat, dan Porter. Artinya apa? Begitu Anda memulai bisnis Multikurir, Anda bisa melayani ketiga jasa ekspedisi ini di rumah Anda atau bahkan di kos-kosan Anda. Luar biasa terobosannya ya. Kemudian siapakah yang ada di belakang Multikurir ini? Yang ada di belakang Multikurir ini adalah PT Versa Technology gitu ya. Dia sudah berdiri kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu. Kemudian ini adalah beberapa legalitasnya. Dan kemudian kita akan melihat siapa saja yang sudah digawangi oleh si Versa ini. Yang pertama adalah Standard Chartered Bank. Ketika mereka pertama kali masuk ke Indonesia, IT-nya yang megang adalah Versatech. Kemudian Alfamart, sebuah merek yang pasti Anda tahu. Sistem pulsanya itu juga dibangun oleh Versatech. Kemudian ada MMBC dulu dengan Versatech, kemudian Tour Travel Revolution, kemudian OkShop, dan di bawah ini adalah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sudah dibangun oleh Versatech dengan bendera ATRIS, Advanced Transaction Interface System. Bahkan saya sendiri pun kemarin juga sempat order aplikasi ya ke Versatech bernama Muyasar Payment Point gitu ya. Jadi ini aplikasi untuk pembayaran, tiketing, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita lihat ternyata track record si Versa ini luar biasa sekali. Kalau tidak, mana mungkin kan Standard Chartered Bank atau Alfamart dan yang lainnya ini mempercayakan sistemnya kepada Versatech. Kemudian kita akan membahas sedikit tentang perkembangan Multikurir ini. Pertama, pada tahun 2019 di bulan September, Multikurir ini didirikan dengan nama ATRIS Express, dinamai sesuai dengan sistemnya yang dimiliki oleh Versatech itu tadi. Kemudian mengalami revolusi ya, di Januari 2020 disebut Warung Kurir gitu, dia rebranding ulang dengan beberapa tambahan fiturnya. Kemudian di Mei 2020 itu namanya menjadi Multikurir versi 1. Dan nanti setelah go nasional kita menyebutnya menjadi Multikurir versi 2. Posisi kita saat ini gitu ya, ada di gambar yang orang biru-biru. Jadi kita sedang persiapan launching untuk go nasional. Nah, bedanya apa? Multikurir V1 dan MK V2 kita bahas. Oke. V1 saat ini Anda bisa melakukan pengiriman dari 6 kota
yang ada di depan ini. Dari Jakarta, Depok, Bandung, Tangerang, Bekasi, dan Surabaya dengan tujuan ke seluruh Indonesia gitu ya. Jadi ketika Anda ada di dalam 6 kota ini, artinya Anda sudah bisa langsung melakukan pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia. Berikutnya adalah saat ini ekspedisi yang bekerja sama dengan Multikurir dan menyediakan layanan gitu ya. Jadi operator kita di lapangan nanti siapa adalah JNT, Si Cepat, dan Porter. Jadi begitu Anda kedatangan customer, Anda bisa menawarkan, Bapak, Ibu, barangnya mau dikirim pakai apa nih? JNT, Si Cepat, atau Porter gitu ya. Anda bisa langsung melayani ketiga-tiganya dalam satu sistem. Kemudian nanti untuk pengambilan barang itu akan dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu porter. Jadi setelah Anda mendapatkan barang dari customer ya, customer minta tolong dikirimkan, nah nanti barang akan di pick up. Jadi Anda tidak perlu mengantarkannya kemanapun karena barangnya akan langsung diambil. Kemudian untuk resi pengiriman itu akan dimunculkan H+1 di kondisi V1 ini gitu. H+1 akan muncul resi dari ekspedisinya. Misalnya customer pakai JNT, berarti akan muncul dari JNT. Tapi di hari H tentunya kita sudah langsung mengeluarkan invoice gitu ya. Atau bukti transaksi. Berikutnya nanti ketika kondisi sudah go nasional gitu ya, artinya apa? Artinya kita bisa mengirim dari seluruh daerah di Indonesia ke seluruh daerah di Indonesia gitu. Jadi yang awalnya tadi berangkat dari 6 kota, pengirimannya sekarang bisa dari seluruh Indonesia. Kemudian yang berikutnya, ketika go nasional, layanan pengiriman atau layanan ekspedisi yang aktif itu bertambah. Si Cepat, Porter, Rex, NCS, dan ada RPX. Nah, yang perlu menjadi catatan adalah RPX ini. RPX ini nanti yang masuk bukan hanya domestik saja, tapi RPX internasional. Artinya apa? Anda bisa mengirimkan barang ke luar negeri. Kemudian nanti di V2 sedang proses negosiasi dengan PT Pos Indonesia, kemudian dengan Tiki, dan next target nanti akan masuk juga Wahana dan Indah Logistik Kargo. Dan di V2 itu sedang dikomunikasikan lagi untuk persiapan go nasional dengan JNE dan JNT. Gitu ya. Jadi sangat luar biasa sekali. Anda bisa langsung menerima pengiriman barang untuk semua layanan ekspedisi ini. Dan nanti di V2 setelah go nasional, yang mempick up barang bukan dari pihak ketiga, tapi langsung dari kargonya masing-masing, langsung dari ekspedisinya masing-masing. Si Cepat akan ngambil, RPX, Porter, Rex, dan NCS itu akan langsung mengambil barang ke tempat Anda. Dan pengembangan berikutnya nanti ada yang namanya hub. Nah, si hub inilah yang nanti akan mengambil barang dari tempat Anda gitu ya. Jadi ini perkembangan ke berikutnya lagi gitu. Jadi next step ada seperti itu. Kemudian untuk resi pengiriman itu langsung real time online. Jadi begitu customer melakukan transaksi, langsung keluar resi pengiriman. Misalnya contohnya dari Si Cepat, nah itu akan langsung keluar gitu ya. Itu adalah kondisi di go nasional. Kemudian bagaimana cara atau operasional apa yang Anda lakukan di Multikurir? Nah, misalnya Anda itu orang yang berkacamata itu ya, ada customer datang membawa paket gitu. Yang Anda lakukan sederhana saja, cukup nimbang atau ngukur dimensinya ya. Setelah itu Anda tinggal menginputnya datanya ke sistem. Bisa menggunakan laptop, bisa pula menggunakan handphone. Setelah data diinput, barang Anda kumpulkan dari semua customer Anda gitu ya, Anda tinggal nunggu saja gitu, karena barang tersebut nanti akan dijemput oleh tim yang bersangkutan gitu. Jadi Anda tidak perlu mengantarkan kemana-mana. Jadi simpel sekali operasional yang Anda lakukan. Menerima barang, input ke sistem, kemudian
nunggu barangnya di pick up. Kemudian peralatan apa minimal yang perlu Anda persiapkan ketika Anda ingin menjalankan bisnis ini? Minimal atau yang wajib adalah harus ada laptop atau smartphone. Kenapa? Ya karena bisa ditransaksikan dengan menggunakan handphone. Kemudian tentunya timbangan atau alat ukur ya. Karena kan barang dicek berdasarkan beratnya atau dimensinya, itu adalah perlengkapan wajib atau minimal yang Anda sediakan. Kemudian peralatan pendukung lainnya apa? Tentu saja bisa kita tambahkan printer atau misalnya tidak perlu printer yang besar ya, yang biasa bisa menggunakan Bluetooth printer. Fungsinya apa? Kalau misalnya customer Anda minta resi gitu ya, Anda bisa mencetakannya untuk resi fisik. Tapi kalau customer Anda cukup resi digital ya artinya tidak perlu Bluetooth printer ini. Kemudian tentunya tambahan alat tulis dan Anda bisa menyiapkan plastik packing, tapi ini adalah layanan tambahan saja gitu ya. Jadi yang utama adalah laptop, smartphone, timbangan dan alat ukur. Kemudian ini adalah beberapa merchant yang sudah aktif gitu ya. Nah, itu sudah mulai buka, ada yang bikin di kios gitu ya. Kemudian ada yang bukanya di rumah, kemudian itu di bawah itu adalah proses pengambilan dan itu juga bisa terlihat transaksinya 128.000 dengan komisi lebih dari 10% gitu ya. Terus barang juga sampai dengan selamat gitu. Jadi nanti customer Anda memilih menggunakan ekspedisi apa, itu ada JNT, ada JNE gitu ya. Terus kemudian barang akan di pick up dan langsung sampai ke tangan customer oleh ekspedisi yang mereka pilih. Kemudian, bisnis ini bolehkah kalau dikombinasikan dengan bisnis yang lainnya? Jawabannya adalah tentu saja boleh. Misalnya Anda seorang seller online gitu ya. Sehari bisa mengirim 100 paket, 200 paket gitu ya. Jadi Anda bisa mendapatkan keuntungan lebih dari bisnis ekspedisi ini. Atau misalnya Anda punya toko gitu ya, Anda bisa kombinasikan ke toko kado gitu, langsung kirim, kan keren gitu ya. Jadi atau misalnya Anda buka di rumah dan punya usaha rumahan lainnya, boleh digabungkan gitu ya, jadi tidak terbatas. Atau misalnya Anda membaca di potensi lingkungan sekitar Anda ada customer yang sering mengirimkan barang, nah itu kan artinya potensi. Atau bisa jadi di sekeliling rumah Anda belum ada ekspedisi gitu, ataupun kalau ada pun juga tidak ada masalah gitu ya. Atau bagi Anda yang ingin memulai usaha, Anda bisa memulai usaha multi kurir ini. Nah, kemudian yang sering jadi pertanyaan adalah, jika saya belum punya pengalaman, apakah saya bisa memulai bisnis ini? Tentu jawabannya pasti bisa. Coba Anda bayangkan ketika ada teman Anda gitu ya, saya mau mulai bisnis ini, ntar dulu deh, saya nggak punya pengalaman gitu. Nah, bagaimana mereka bisa punya pengalaman kalau mencoba saja belum? Gambarannya adalah, Anda tahu bayi tentunya ya, bayi. Apakah bayi langsung bisa jalan? Jawabannya tentu tidak gitu kan. Nah, jadi awalnya bayi mulai merangkak, duduk, baru bisa berjalan. Apa yang terjadi ketika Anda sebagai orang tua mengajarin bayi yang Anda miliki, "Nak, ayo jalan yuk, ayo belajar jalan yuk." Kemudian bayi Anda menjawab, "Nggak bisa saya nggak punya pengalaman jalan." Nah kan, sama halnya dengan bisnis gitu. Semuanya memang butuh belajar, semuanya butuh proses gitu. Tidak ada yang lahir langsung dengan pengalaman gitu ya, lahir langsung punya pengalaman bisnis ekspedisi. Wah, sangar sekali gitu ya, sama dengan bayi ini tadi. Jadi bisnis ini bisa untuk siapapun, asal apa? Punya tekad dan siap mencoba. Kemudian bagaimana cara untuk menjadi merchant gitu ya dari multi kurir ini dan apa yang didapatkan?
Jadi Anda bisa menjadi mitra multi kurir dengan cara mengambil merchant agent ataupun merchant distributor. Jadi ada dua pilihan yang bisa Anda pilih. Nah, sekarang kita akan ulas apa saja atau perbedaan apa dari merchant agent dan distributor ini. Untuk merchant agent dulu ya, kita bahas yang agen dulu ya. Nah, jadi ketika Anda memulai bisnis di multi kurir sebagai agen gitu kan, Anda bisa menjalankan multi kargo atau multi ekspedisi. Artinya apa? Kalau tadi ada 3 macam ya artinya Anda bisa menjalankan ketiga-tiganya sekaligus. Kalau nanti sudah masuk ke nasional gitu kan, Anda artinya bisa menjalankan kesemuanya atau apapun yang ada di dalam multi kurir Anda bisa menjalankannya gitu. Kemudian yang kedua, komisi yang Anda dapatkan ketika Anda menjadi agen adalah dari JNT 9,75%, dari si cepat 13%, kemudian dari porter 16,5% dari harga kirimnya ya. Nah, ini luar biasa sekali. Terus kemudian pengambilan gratis. Jadi tadi Anda cukup tunggu di rumah saja, nanti barang langsung diambil. Dan yang berikutnya nanti akan mendapatkan file desain marketing, jadi seperti spanduk, expander dan segala macam. Nanti filenya Anda dapat, Anda tinggal cetak saja gitu ya, karena cetak itu murah ya, dekat-dekat rumah pasti ada. Kemudian nanti akan ada yang namanya group support, baik di WhatsApp maupun di Telegram. Dan nanti akan ada yang namanya marketing fee 50%. Apa ini? Kita bahas nanti ya. Terus kemudian ketika Anda menjadi agen multi kurir, ini adalah sekali untuk seumur hidup. Artinya apa? Tidak ada perpanjangan, tidak ada biaya bulanan, tahunan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi daftarnya cukup sekali saja. Nah, sekarang kita coba cek potensinya ketika kita memutuskan untuk menjadi agen multi kurir. Anggaplah kita mengirim barang menggunakan ekspedisi si cepat dari Bekasi ke Malang gitu ya, saya Cikarang, jadi kan ya kurang lebihnya Bekasi lah ya, Bekasi ke Malang. Ternyata untuk reguler harga pengirimannya adalah 25.000. Nah, sekarang kita coba breakdown gitu ya. Anggaplah Anda sehari bisa mengirimkan minimal atau 50 paket sehari gitu. Tapi aktualnya pasti bisa lebih karena kemarin di bincang seminar online ini itu ada yang mengatakan, "Oh, saya sehari bisa kirim 100 paket gitu kan, dia seller online." Belum lagi kalau dia buka, wah tentunya dari tetangganya, dari sekelilingnya pasti akan nambah lagi. Anggaplah kita tulis 50 paket dulu deh sehari, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Dengan harga pengiriman 25.000 seperti yang tertera di si cepat ini tadi, omset sehari kita berarti 25.000 dikalikan 50 paket gitu ya. Kurang lebih 1.250.000. Mengacu kepada yang tadi bahwa dalam sehari 1.250.000 berarti kalau sebulan kurang lebih 37.500.000. Dengan komisi pengiriman yang diberikan oleh si cepat ketika Anda menjadi agen, si cepat akan memberikan Anda komisi sebesar 13% per paket. Artinya berapa? Total komisi Anda sebulan adalah 4.875.000. Sangat luar biasa sekali, lumayan. Ini baru sebulan. Gitu ya. Nanti belum lagi kan ini pasti berkesinambungan. Anda kan berbisnis tidak hanya sebulan saja. Nah, kemudian untuk menjadi merchant agen itu berapa modal yang dibutuhkan? Ternyata modalnya hanya 2 juta rupiah, gitu kan, dengan potensi yang luar biasa sekali. Berbeda dengan ketika kita bekerja sama langsung itu keluar sampai puluhan juta rupiah gitu ya. Di depan tadi udah kita bahas di atas 50 juta rupiah dan ternyata ini hanya 2 juta rupiah gitu. Oke ya, sampai sini
Jelas ya? Luar biasa sekali. Kemudian setelah agen nanti ada yang namanya distributor gitu. Apa yang Anda dapatkan ketika Anda menjadi distributor? Yang pertama tentunya adalah multi cargo, sama ya. Bisa menjalankan semua ekspedisi yang ada di sistem. Kemudian yang berbeda adalah komisinya. JNT menjadi 11,25%, si cepat menjadi 15% dan porter 18,5%. Jadi kalau dilihat memang ada selisih komisi antara agen dan distributor, di mana komisi distributor tentunya lebih besar daripada agen. Kemudian gratis pick up juga. Anda juga akan mendapatkan file desain untuk marketing, spanduk, explainer itu tadi. Kemudian ada grup supportnya, dan tentu saja ada marketing fee. Apalagi ini ya, tunggu tanggal mainnya ya. Terus kemudian pendaftarannya juga hanya sekali untuk seumur hidup. Dan nanti juga ada yang berbeda adalah profit sharing transaksi agen yang Anda miliki 1,5% hingga 2%. Jadi nanti ketika Anda menjadi distributor dan Anda memiliki agen, artinya Anda siap-siap mendapatkan passive income. Dari mana? Kita akan bahas gitu ya. Jadi perbedaan mendasarnya antara agen dan distributor adalah yang pertama, komisinya distributor lebih besar, dan yang kedua ada yang namanya profit sharing dari transaksi agen Anda. Oke, sekarang kita membahas profit sharing transaksi yang dimiliki oleh distributor, gitu ya, atau yang kita tadi sebut seperti passive income ya, yang antara 1,5 hingga 2% itu tadi. Kita ambil contoh dari yang namanya koran. Kalau kita tahu koran, anggaplah harga jualnya ke customer adalah Rp2.000. Tentunya koran diproduksi oleh perusahaan. Perusahaan akan memberikan harga ke agen besar itu seharga Rp1.500. Kemudian di bawah agen besar ada yang namanya agen kecil gitu ya. Agen kecil akan mendapatkan harga dari agen besar sebesar Rp1.600. Oke. Kemudian di bawah agen kecil ada yang namanya kios gitu ya. Karena kios ini ngambilnya ke agen kecil gitu kan, artinya dia mendapatkan harga dasar koran Rp1.700. Jadi, keuntungan masing-masing agen dan kios ini adalah selisih dari harga yang mereka dapatkan dengan harga jual ke customer. Kios harga yang mereka dapatkan atau harga dasarnya 1.700. Kalau dijual 2.000 tentunya kios untung 300. Betul. Agen besar kalau dia langsung jualan ke customer dengan harga koran harga dasarnya dia 1.500 dan dia jual 2.000, tentunya keuntungannya menjadi Rp500. Nah, itu kan ada perbedaan. Sama halnya dengan distributor dan agen tadi gitu ya. Semakin ke atas tentunya komisinya semakin besar. Nah, passive income-nya dari mana gitu pertanyaannya. Coba Anda bayangkan ketika kios jualan koran ke customer gitu ya, kios dapat 1.700, kemudian jual ke customer 2.000, kios untung 300, oke ya. Nah, kios itu dapat koran dari siapa? Nah, itu pertanyaannya. Kios dapat koran dari agen, gitu kan? Terus agen dapat koran dari agen besar gitu. Nah, artinya apa? Ketika kios berjualan koran, gitu ya, kios berjualan koran dan korannya laku, artinya secara tidak langsung agen kecilnya akan dapat passive income sebesar berapa? Rp100, selisih dari 1.600 dan 1.700. Kok bisa? Iya dong, kan kios ngambil ke agen kecil gitu. Jadi kalau kiosnya laku, ya otomatis si agennya juga tentunya laku juga kan korannya lewat perantara si kios yang menjualkan gitu. Jadi ini adalah sistem distribusi yang wajar di mana-mana. Nah, sama dengan di multi kurir ini tadi. Kita tahu distributor
dari si cepat itu komisinya adalah 15%, sementara agen adalah 13%. Jadi kalau kita lihat di situ ada selisih komisi sebesar 2%. Artinya apa? Sama dengan kios dan agen kecil tadi. Ketika kios berjualan, agen kecilnya ya korannya laku gitu kan. Nah, sama. Ketika Anda sebagai distributor gitu, terus Anda mempunyai banyak agen di tempat lain gitu ya. Kalau agen Anda melayani customer, ya tentu saja distributornya dapat sebesar berapa? Sebesar selisih profit sharingnya yang diberikan. Untuk contoh si cepat, kalau distributor dapat profit sharing 15%, berarti agen 13%, artinya selisihnya 2%. Nah, 2% inilah yang menjadi passive income dari distributor tersebut, gitu ya. Jadi sama gitu. Ini adalah jalur distribusi gitu. Tanpa mengurangi hak si agen tersebut. Nah, sekarang kita coba cek potensi yang dimiliki oleh distributor gitu ya. Jadi tadi distributor selain dapat passive income dari mana cara ngitungnya seperti ilustrasi yang sebelumnya ini tadi dengan koran itu tadi ya. Jadi di sini memang bukan MLM ya. Nah, kita coba cek potensi menjadi distributor. Katakanlah sama dengan tadi, jumlah paket sehari 50 paket, harga pengiriman 25.000. Artinya omset sehari 25.000 dikalikan 50, berarti omset kita sehari adalah 1.250.000. Menjadikan omset kita sebulan menjadi 37.500.000. Ini omset ya. Terus kemudian karena sebagai distributor, komisi yang Anda dapatkan adalah 15% dari si cepat. Artinya komisi Anda sebulan adalah 5.625.000. Gitu ya, dengan estimasi jumlah paket sehari 50 paket dan harga pengiriman 25.000. Dan tadi distributor mendapatkan passive income atau profit sharing dari transaksi agennya. Nah, anggaplah profit sharingnya tadi 2%, dari mana selisih gitu ya. Distributor 15%, kemudian agen 13%, dapat 2%. Dan omset sebulan si agen tadi, di depan tadi agen ya kan transaksi juga ya, dia omset sebulannya si agen ini 37.500. Artinya apa? Karena profit sharingnya 2% dari 37.500, jadi komisi profit sharing yang masuk ke dalam distributor adalah 750.000. Ini dari satu agen. Kalau misalnya dia agennya banyak, katakanlah agennya 10 deh, dan masing-masing agen omsetnya sebulan 37.500. Artinya passive income atau profit sharing untuk distributor itu adalah 7,5 juta rupiah. Totalnya sebulan bisa mencapai 13.125. Ini dari active income 5.625.000 dan passive income 7.500.000. Nah, berapa modal yang dibutuhkan ketika Anda bergabung menjadi distributor? Hanya 5 juta rupiah saja gitu ya. Jadi ini sangat luar biasa sekali potensinya. Seperti quote dari Pak Warren Buffett atau Warren B lah ya, biar aman nyebut namanya saya nggak salah gitu ya. Jika Anda tidak menemukan cara menghasilkan uang ketika Anda tidur, maka Anda harus bekerja seumur hidup. Entah itu Anda sebagai seorang karyawan, atau misalnya Anda sebagai seorang pedagang, atau apapun profesi Anda. Ketika Anda tidak bisa mendapatkan uang ketika Anda tidur, artinya Anda harus bersiap-siap untuk bekerja seumur hidup. Nah, jadi distributor tadi dia memiliki potensi untuk menghasilkan uang ketika Anda tidur. Dari mana? Dari transaksi agen-agen yang ada di dalam Anda, gitu ya. Kemudian tadi juga disebutkan yang namanya marketing fee 50% gitu ya. Masih ingat ya tadi agen? Salah satu yang didapatkan adalah ada marketing fee sebesar 50%, begitu juga dengan distributor yang mendapatkan marketing fee sebesar 50%. Nah, kita akan membahas ini.
kita tahu jatah semua manusia dalam sehari, waktu yang kita punya adalah 24 jam. Semua orang jatahnya sama. Betul ya? Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan jatah waktu yang sama tapi kita bisa menaikkan omset gitu ya, atau bisa menaikkan profit atau keuntungan dan sebagainya. Atau ambil contoh McD atau KFC gitu ya. Bagaimana cara mereka mempercepat pertumbuhan omsetnya? Jawabannya buka cabang. Yes, betul. Gitu. Begitu juga di bisnis ekspedisi gitu ya. Semakin mereka banyak membuka cabang, membuka tempat gitu ya, artinya apa? Ya, komisinya semakin besar, omsetnya meningkat, profitnya semakin naik. Makanya tadi di depan yang di data tadi ya, si si Cepat tadi dia bilang ingin menaikkan pertumbuhan menjadi 300% gitu ya. Nah, itu artinya apa ya? Dia akan berusaha membuka keagenan atau cabang atau ya itulah ya faktor kalinya di banyak tempat gitu. Nah, sekarang bagaimana supaya semakin banyak orang yang ingin membuka entah itu McD, KFC atau dalam hal ini multi kurir, tentunya dibutuhkan yang namanya promosi gitu ya, entah promosi media sosial, entah iklan TV dan lain sebagainya gitu. Jadi supaya faktor kalinya besar, artinya butuh promosi untuk mengenalkan multi kurir ini kepada orang lain. Dan yang tidak bisa kita pandang sebelah mata bahwa budget promosi itu adalah salah satu pengeluaran terbesar dari sebuah perusahaan. Betul ya? Nah, oleh karena itu si multi kurir ini dia merubah strateginya, cara promosinya dirubah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memberikan kesempatan kepada agen dan distributornya untuk membantu memarketingkan multi kurir ini. Gitu. Jadi multi kurir tidak pasang iklan, kemudian dia tidak pasang menghabiskan budget besar untuk marketing, tapi mengajak agen dan distributornya untuk menjadi afiliasi dari multi kurir gitu, untuk membantu mengenalkan, merekomendasikan multi kurir kepada orang lain. Dan berapa fee yang diberikan oleh multi kurir? Dia memberikan 50% dari omset. Artinya apa? Ini adalah pilihan. Anda tidak wajib gitu ya. Anda mau menjalankan bisnisnya atau menjalankan ekspedisinya saja boleh, atau Anda juga membantu orang lain dengan memperkenalkan multi kurir untuk bagi teman-teman kita yang ingin memulai usaha juga boleh gitu ya. Nah, jadi marketing fee diberikan oleh multi kurir ketika kita membantu mereka untuk mereferensikan multi kurir kepada orang yang kita kenal, dan ini tidak wajib gitu ya. Kemudian seperti halnya marketing di tempat lain ya, kan tidak jarang ada teman kita, tetangga kita, atau saudara kita yang tanya, saya butuh tambahan penghasilan nih gitu, ada nggak referensi bisnis gitu kan. Nah, jadi enaknya bisnis apa ya, kan tidak jarang itu mereka yang tanya ke kita. Nah, nanti ketika kita menjadi agen atau distributor multi kurir ini, kita juga bisa mengenalkan kepada mereka gitu kan. Nah, ketika mereka kemudian tertarik gitu kan dan menjadi multi kurir juga, bergabung dengan multi kurir, maka apapun posisi Anda, baik Anda agen maupun distributor, itu Anda berhak mendapatkan marketing fee yang sama. Gitu. Misalnya ketika Anda agen atau distributor, kemudian ada teman Anda menjadi agen seharga 2 juta ya modalnya, kemudian distributor tadi 5 juta, Anda berhak mendapatkan komisi 50% dari omset. Gitu. Kenapa? Karena Anda sudah membantu merekomendasikan orang lain ke multi kurir. Berapa yang Anda dapatkan gitu kan? Ketika teman Anda menjadi agen, Anda dapat 50% dari 2 juta, artinya 1 juta. Ketika yang bersangkutan menjadi distributor, maka
Komisi marketing atau marketing fee yang Anda dapatkan dari mereferensikan orang lain adalah 2,5 juta rupiah. Katakanlah seminggu Anda bisa mereferensikan 1 orang gitu. Kalau misalnya sebulan gitu ya, tiap minggu Anda mereferensikan 1 orang, bisa sebulan, ya tinggal dikalikan aja gitu. Ada 4 orang yang menjadi agen, ya berarti komisi Anda 4 juta. Ketika ada 4 orang yang menjadi distributor, berarti komisi Anda jadi 10 juta gitu ya. Jadi apapun posisi Anda diberi kesempatan atau hak yang sama dari Multikurir untuk membantu mereferensikan Multikurir kepada orang-orang yang sedang membutuhkan bisnis gitu ya. Nah, selain itu, seperti halnya di marketing yang lain, ketika pencapaian Anda luar biasa, ada hadiah langsung yang bisa Anda dapatkan. Anda bisa mendapatkan hadiah langsung berupa Yamaha NMAX, Kawasaki, W175 maupun Honda Brio dan bahkan Wuling Cortez gitu. Jadi hadiah ini adalah hadiah langsung tanpa diundi gitu ya. Jadi ini adalah semacam reward bagi Anda yang sudah membantu Multikurir gitu. Nah, nanti seperti apa gambaran skenarionya? Jadi ketika ada orang bertanya kepada Anda memulai bisnis dan lain sebagainya, kemudian ternyata solusi yang Anda berikan gitu menjadi jalan untuk yang bersangkutan, akhirnya yang bersangkutan mendaftarkan diri ke Multikurir. Nah, nanti setelah mendapatkan aktivasi ID untuk transaksi gitu kan, yang bersangkutan bisa menjadi agen maupun distributor Multikurir. Nah, setelah itu dari Multikurir akan mentransfer komisi Anda sebesar 50% karena sudah mereferensikan teman Anda. Ketika posisi Anda distributor dan teman Anda tadi agen gitu ya, dia sudah banyak transaksi, kemudian dia input ke sistem, dia mendapatkan komisi, tentu saja Anda sebagai distributornya akan mendapatkan passive income gitu, tergantung selisihnya itu tadi gitu ya. Kalau si cepat tadi 13 dan 15, artinya passive income Anda adalah 2%. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada 2 macam sisi aktivitas yang bisa kita jalankan di Multikurir ini. Yang pertama adalah aktivitas operasional, yang kedua adalah aktivitas referral atau merekomendasikan Multikurir kepada orang lain gitu. Ketika Anda menjalankan operasional, artinya apa? Anda membantu customer Anda untuk mengirimkan barang gitu ya. Karena mereka mengirimkan paket gitu kan, artinya Anda memberikan bantuan kepada customer Anda untuk memudahkan mereka. Dan selain itu juga Anda artinya mendekatkan customer Anda kepada ekspedisi yang mereka inginkan. Misalnya, yang di dekat ekspedisi si A, ekspedisi si B jauh nih, padahal dia lebih suka ekspedisi si B. Tapi ketika Anda masuk menjadi Multikurir dan ada di dekat mereka, artinya apa? Anda memberikan kemudahan dengan cara mendekatkan customer ekspedisi yang mereka inginkan gitu ya. Nah, kemudian ketika Anda bisa membuka semua jasa ekspedisi gitu yang ada itu tadi kan, customer bisa milih yang ekonomis yang mana nih. Nah, itu luar biasa sekali. Itu adalah aktivitas yang bisa Anda lakukan. Kemudian yang kedua, dengan memberikan rekomendasi kepada orang lain, artinya apa? Anda ikut memajukan UKM di Indonesia gitu. Karena saat ini wirausaha di Indonesia itu kurang dari 2% gitu ya. Kemudian Anda juga bisa membuka peluang usaha untuk orang lain. Ketika ada orang lain, saya butuh usaha nih gitu, pengen tambahan penghasilan dan lain sebagainya, Anda bisa memberikan peluang kepada orang lain. Artinya apa? Anda membantu orang lain. Terus kemudian Anda juga memudahkan orang lain. Kok bisa? Kalau misalnya orang lain mendaftar ke salah satu ekspedisi yang ada, itu kan tadi modalnya besar sekali. Tapi dengan adanya Multikurir ini dan dengan adanya Anda yang mengenalkan Multikurir kepada teman Anda, itu kan artinya Anda memudahkan orang lain untuk memiliki usaha dengan modal yang jauh lebih terjangkau gitu ya. Jadi ini adalah 2 sisi aktivitas yang bisa Anda jalankan. Bebas Anda mau menjalankan yang mana gitu ya. Kemudian apa saja benefit
yang didapat ketika menjadi merchant atau mitra multi kurir. Yang pertama adalah potensi dan marketnya luar biasa besar. Kenapa? Karena Anda bisa menggabungkan dari banyak ekspedisi menjadi satu tempat gitu ya. Artinya masing-masing ekspedisi kan punya market gitu. Anda bisa menggabungkannya. Kemudian yang kedua, mudah memulai bisnis ekspedisi. Anda tidak perlu syarat-syarat macam-macam gitu ya. Apalagi ada syarat yang nggak ngumpul, tentu saja jadi tidak jalan. Modalnya sangat terjangkau. Jadi kalau tadi kita flashback di depan, untuk memulai normalnya sampai 50 juta ke atas. Sementara dengan bantuan multi kurir Anda bisa memulai hanya dengan 2 juta hingga 5 juta rupiah saja. Kemudian Anda bisa melayani multi ekspedisi dalam satu tempat. Tentu saja Anda akan lebih cepat untungnya gitu ya, balik modal cepat kemudian langsung berbalik menjadi untung. Dan tidak ada target di sini. Jadi Anda bebas mau menjalankan dengan tempo Anda, dengan ritme Anda gitu ya. Anda mau buka Senin Kamis saja boleh gitu. Kenapa? Karena tidak ada target gitu. Dan tidak ada penutupan karena target tidak tercapai. Nah, itu nggak ada. Nah, kemudian bisa dilakukan oleh siapapun gitu. Dengan modal terjangkau tentunya siapapun bisa memulai bisnis ini dan dimanapun. Kenapa? Ya karena tidak ada syarat khusus. Anda harus buka di dalam ruangan ukuran 3x4 dan lain sebagainya. Bahkan kalaupun Anda mau buka di kos-kosan itu juga diperbolehkan. Nah, kapan saat yang tepat untuk memulai bisnis? Jawabannya adalah sekaranglah saatnya yang tepat itu. Kenapa? Karena banyak orang bertanya, bisnis apa yang bagus? Jawabannya adalah bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang dibuka, bukan ditanyakan terus gitu. Kata almarhum Bob Sadino ya. Ketika Anda ingin bergabung sekarang, bagaimana caranya? Mudah saja, silakan Anda ketik saya mau gabung Muku ya. Kita singkat saja ya, multi kurirnya menjadi Muku dulu. Kemudian silakan kirimkan ke nomor WhatsApp saya 0856 555 27783 gitu ya, atas nama Latif Kurnia Desianto. Kemudian nanti Anda akan mendapatkan jawaban seperti gambar di sebelah kiri. Kalau sudah ada reply seperti gambar di sebelah kiri, silahkan Anda klik linknya. Pastikan Anda menyimpan nomor saya dulu, karena kalau nomor saya tidak disimpan, biasanya linknya tidak bisa diklik gitu ya. Nah nanti setelah Anda mengklik linknya, Anda bisa isi datanya. Setelah itu akan muncul kemana Anda harus melakukan transfer gitu, untuk melakukan registrasi. Yang jelas itu langsung transfernya ke pusatnya gitu ya. Dan saya tidak bertanggung jawab jika Anda mengisi data di luar link yang saya berikan ini gitu ya. Jadi pastikan Anda hanya mengisi dari link yang saya berikan ini. Kemudian untuk rekening aktivasi nanti Anda bisa mentransfer ke PT Indo Berkah Sukses Mulia. Jadi nanti akan muncul di bagian setelah Anda isi data akan muncul nomor rekeningnya ini. Nah, PT Indo Berkah Sukses Mulia sudah ditunjuk sebagai jalur marketingnya gitu ya. Jadi untuk aktivasi dan segala macam memang ada di sini. Jadi itu adalah surat penunjukan dari Versatech gitu. Jadi Anda tidak perlu tidak boleh mentransfer biaya registrasi ke siapapun termasuk ke saya gitu ya. Jadi itu langsung transfer ke rekening yang tersedia gitu. Kemudian ada hadiah khusus untuk Anda yang langsung take action gitu ya. Untuk Anda yang langsung take action, mengambil keputusan menjadi agen maupun distributor sampai besok sebelum jam 5 sore atau mau sekarang juga boleh ya, silahkan. Akan ada apresiasi khusus. Yang pertama, ketika Anda mendaftar menjadi agen atau distributor, Anda akan mendapatkan bonus sistem sub-agent di Tour and Travel Revolution gitu, senilai 1,5 juta rupiah, dan nanti akan ada pelatihan online bisnis tour and travel dan pelatihan sistem senilai 500.000. Nanti Anda juga bisa melayani tiket pesawat, voucher hotel, paket wisata, kereta, pulsa dan segala macam. Sudah ada sistemnya gitu ya, dan langsung Anda mendapatkan profit sharing. Ini sangat luar biasa sekali gitu. Yang normalnya 1,5 juta Anda bisa mendapatkan gratis. Syaratnya apa?
Anda take action hari ini atau besok sebelum jam 5 sore. Baik menjadi agen maupun distributor. Ketika Anda menjadi distributor, nanti akan ada tambahan lagi gitu ya. Jadi Anda akan mendapatkan video marketing di sini gitu. Jadi senilai Rp500.000 Anda bisa menunjukkan ke orang-orang terdekat Anda gitu ya, misalnya teman atau siapa yang membutuhkan bisnis gitu. Jadi ini sebagai pengantar untuk menjelaskan kurir gitu ya. Jadi sudah siap promosinya. Anda bisa langsung take action untuk mempromosikan. Nanti logonya menjadi logo Anda, kemudian nomor WA-nya juga akan diisi dengan nomor WA Anda. Jadi Anda tidak perlu khawatir ini sebagai bonus gitu ya. Oke. Nah, kemudian kenapa kita perlu daftar sekarang? Jadi sebetulnya simpel saja. Ketika kita yakin dalam suatu bisnis gitu ya, cepat atau lambat itu kita pasti akan daftar, betul ya. Nah, kalau misalnya kita daftar lebih cepat, daftar di awal, artinya kita bisa mendapatkan bonus tambahan gitu ya. Tadi bonus-bonus itu tadi bisa untuk Anda. Terus kemudian semakin cepat untuk take action dan semakin cepat untuk operasional gitu ya, kita bisa belajar lebih awal daripada kompetitor kita gitu kan. Jangan sampai kita didahului oleh kompetitor, apalagi ternyata tetangga sebelah gitu mendahului kita, kan sayang banget gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketika nanti sudah go nasional gitu ya, sudah tidak 6 kota tapi seluruh Indonesia sudah bisa jadi harganya menjadi naik ya, hal yang wajar gitu kan. Jadi kenapa ini bisa harganya sangat terjangkau sekali? Ya, memang ini adalah persiapan untuk go nasional. Ketika go nasional bisa jadi harganya naik, dan kalau Anda sudah langsung daftar sekarang, ketika go nasional tidak ada penambahan harga dan Anda langsung otomatis mendapatkan update-update-nya. Gitu ya. Terus kemudian silakan tuliskan apa impian Anda. Kenapa? Karena impian yang ditulis itu biasanya lebih mudah menjadi kenyataan gitu ya. Seperti tahun lalu, saya hanya membayang-bayangkan saja, nggak kejadian. Tapi di awal tahun ini saya menuliskan apa yang saya inginkan, dan hanya berselang 1-2 bulan saja apa yang saya impikan langsung menjadi kenyataan gitu. Dan yang terpenting, setelah Anda menuliskan apa impian Anda, jangan lupa bangun, kemudian take action gitu kan. Kalau misalnya tidak, ya impian hanya sekedar impian kalau Anda tidak bangun dan take action. Ini katanya Abah Albert Einstein gitu ya. Kegilaan adalah Anda melakukan hal yang sama berulang-ulang tapi Anda mengharapkan hasil yang berbeda. Ketika Anda ingin melakukan suatu perubahan, mendapatkan perubahan, tentunya Anda harus melakukan hal yang berbeda. Yang biasanya saya ingin sukses nih, biasanya ntar dulu. Nah, berarti artinya apa? Anda harus merubah hal yang biasa Anda lakukan menjadi hal yang tidak biasa Anda lakukan. Langsung take action.